Shalom semuanya. Selamat pagi. Haleluya, good morning. Become king's wife. Who want to become king's wife? Only of you? Okay. Yes. Yeah. Kita diajar terus ya oleh Roh Kudus untuk mengerti lebih dalam lagi ya, bahwa kita tidak hanya menerima keselamatan saja ya, salvation saja. Siapa yang sudah diselamatkan? Sudah dibaptis? Haleluya ya. Sudah penuh Roh Kudus? Ada Roh Allah di dalammu? Ada Roh Kudus dalammu? Amin? Yes? Berarti engkau sudah naik ke level setelah salvation adalah Holy Spirit. Amin. Ya. Coba ditayangkan Eras skema supaya bisa jelas. Ya. Nah, kalau kita hanya terima Roh Kudus dari keselamatan, ya di sini ada sistematika kerajaan Allah. Ya. Yaitu ketika manusia pertama yang memiliki rupa dan gambar yang sama dengan penciptanya. Ketika diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa, manusia persis sekali ya, memiliki image yang sama, karakter yang sama ya, yaitu mulia, kudus ya, mulia. Di situ manusia pertama kali diciptakan. Manusia pertama kali diciptakan serupa dengan gambarnya. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Serupa dengan gambarnya, namun ya, jatuh dalam dosa. Itu kita lihat di situ bahwa ada suatu yang hitam dalam sekali. Dan karena kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan mengambil kembali, Tuhan mengangkat kembali. Dia mengulurkan tangannya supaya kita dapat diangkatnya kembali, supaya kembali lagi ke posisi semula, yaitu menjadi manusia, makhluk mulia ciptaan Allah Bapa menurut gambar dan rupanya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh keselamatan. Nah, dari sini kejatuhan. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus beroleh keselamatan. Nah, kita lihat ini sini levelnya naik sudah di sini. Ini separuh, tapi dia nggak bisa cuma di sini aja, dia harus berjalan lagi ke sini sehingga dia bisa putih semua dan tidak bisa stay di sini, nggak bisa hanya tinggal di dalam keselamatan saja. Dia harus naik lagi untuk menerima Roh Kudus. Ya, karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan. Roh Kuduslah yang menghiburkan. Roh Kuduslah yang menolong setiap orang yang sudah diselamatkan untuk memiliki roh yang sama di sini. Rupanya sama menurut gambar ini apa? Yaitu nafasnya, yaitu rohnya itu yang kembali lagi. Nah, Roh Kuduslah di sini mengembalikan image kita yang rusak, image kita yang dihancurkan oleh iblis dikembalikan lagi untuk bisa serupa ini. Tetapi karena dalamnya jatuh dalam dosa ini, level di sini pun belum bisa untuk naik ke atas seperti ini. Dia harus terus, kita harus terus di sini, terus dipenuhi Roh Kudus, dan kita harus naik lagi sampai menerima divine healing and blessing. Artinya manusia roh kita dipulihkan kembali, diutuhkan kembali. Manusia roh yang dicengkram oleh iblis sekarang diutuhkan kembali, mengalami kesembuhan. Ada pelepasan, ada kelepasan dari segala keterikatan, kecanduan segala macam, kecanduan apa saja. Nah, di sini ada divine healing and blessing, disembuhkan manusia rohnya. Dan juga tentunya ada berkat secara jasmani juga diterima.
di sini. Namun biasanya orang hanya stay di sini, stuck in here. Karena sudah enak, sudah pulih, sudah terlepas dari segala kecanduan kali kah atau apa, dan sudah menerima berkat Tuhan itu lagi, nggak perlu move lagi, nggak perlu lagi ngapa-ngapain, sudah terima berkat, sudah disembuhkan segala. Kebanyakan banyak orang stay di sini saja. Namun saudara lihat di sini, dia level ini, walaupun di sini sudah healing, sudah sembuh, sudah semuanya sudah bisa melayani segala apa saja. Tapi ini levelnya ini masih di bawah daripada makhluk mulia yang pertama kali di Taman Eden. Sedangkan posisi ini harus oleh Tuhan akan dikembalikan. Kejatuhan manusia di sini harus dikembalikan di posisi yang sama di sini ketika Ia menciptakan pertama kali. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus move, naik lagi ke level yang tinggi di sini. Yaitu apa? Menjadi mempelai. Become king's wife. Dan kita lihat di sini, setelah naik ke sini, ia yang tadi hanya berupa gambaran begini saja, dan mungkin ini tidak ada pakaian. Ya, kalau kita melihat bentuk manusia seperti ini tak berpakaian. Di sini juga pada saat manusia pertama kali diciptakan, tidak ada pakaian. Karena mereka holy, mereka tidak berpakaian. Ya. Di sini nggak pakaian juga karena ini ada ketelanjangan, ada aib. Tapi di sini nggak bisa. Kalau mau bertemu dengan Yesus yang di sini, ini tubuh sudah terkontaminasi dengan dosa. Jadi harus memakai pakaian kemuliaan, kekudusan, yaitu pakaian pengantin yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Di sini memang stage-nya long, panjang, waiting, sifatnya waiting, menunggu waktu ketika Tuhan Yesus sudah waktunya dia menjemput mempelai ini. Tetapi ketika masih belum, ini nggak bisa di sini enak-enak. Di sini langsung akan terjadi sesuatu, pembersihan, pemurnian, persiapan segala sesuatu, terus menerus dibersihkan, terus menerus dimurnikan. Tidak ada berhentinya dan terus lewat apapun, lewat persoalan, lewat peristiwa, lewat sakit penyakit, lewat kesesakan. Di situ Tuhan memurnikan sehingga di sini ada pakaian pengantin. Oke. Nah, dengan demikian di sini dikehendaki oleh Bapa setiap manusia yang sudah menerima keselamatan, menerima darah Yesus, tidak di sini saja tapi harus sampai di level sini. Become king's wife, menjadi mempelai daripada Yesus Kristus. Itu adalah kerinduan dari Tuhan Allah Bapa. Semua orang yang percaya menerima Yesus harus di sini. Itu kerinduannya. Tetapi banyak orang yang nggak suka di sini. Karena memang sukar. Karena memang di sini nggak enak di sini. Dapat berkat, dapat kesembuhan, dapat segala macam. Tapi di sini malah hilang segalanya. Hilang semuanya di sini. Tadi yang di sini dapat berkat, naik di sini jadi habis, hilang semuanya. Karena diprotolin semuanya harus dihilangkan. Karena apa? Disiapkan untuk take off. Saudara, kalau take off pesawat, kalau keberatan bebannya nggak bisa naik. Nah, kalau di sini mempelai ini kebanyakan bebannya, kebanyakan duitnya, kebanyakan segala macam, beban-beban yang ini di sini nggak bisa naik ke sini. Jadi harus dilucutin, harus ditinggalkan, harus ditanggalkan semuanya. Artinya hatinya tidak boleh melekat di segala berkat yang dia sudah terima. Untuk menjadi mempelai, untuk menjadi king's wife, hatinya hanya boleh melekat kepada raja saja. Tidak boleh melekat kepada berkat yang dari raja. Tidak boleh melekat kepada apapun yang walaupun itu adalah gift, hadiah daripada raja. Tidak boleh melekat itu. Tapi hanya boleh melekat kepada hatinya raja. Amin. Oke, maaf. Nah, berarti dengan demikian yang dikehendaki oleh
raja tersebut adalah cinta yang setia. Cinta yang bukan main-main, tapi yang setia, taat dan setia. Ya. Sudah diingini cinta yang dewasa, bukan cinta anak-anak lagi. Kalau start dari bawah tadi ke salvation, kita mencintai Bapa dengan anak-anak. Tapi kita harus menjadi cinta yang dewasa. Karena mau masuk di dalam, bahkan sudah masuk dalam pernikahan. Ketika seseorang sudah menerima Yesus Kristus, sesungguhnya saudara sudah ditunangkan oleh Roh Kudus kepada Yesus Kristus. Dan tradisi di bangsa Yahudi, pertunangan itu sudah pernikahan. Ya, pertunangan sudah pernikahan. Dan itu berarti sudah sah. Sudah resmi. Bukan pertunangan. Kalau kita di sini Indonesia, pertunangan belum pernikahan. Tapi di bangsa Yahudi, pertunangan itu sudah pernikahan. Sudah dianggap sah. Ya. Oleh karena itu sudah ingat ketika Maria kedapatan mengandung, Yusuf tunangannya mau menceraikan. Ya, perkataan yang keluar adalah menceraikan, tapi tidak jadi. Ya. Nah, setiap dari kita sudah mengalaminya. Ya. Engkau tidak menyadarinya, tapi itu sudah sebetulnya. Oleh karena itu seringkali di sini kita buka aja di dalam 2 Korintus supaya mengerti dulu di sini. 2 Korintus 3 ya. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Rasul Paulus katakan ini kepada jemaat Korintus ketika dia sudah menginjilin kepada mereka semua dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti ia sudah mempertunangkan jemaat Korintus ini kepada satu laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka itu sebagai perawan suci. Suci, kudus. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku ini cemburu karena mereka jemaat Korintus saat itu mengizinkan hal-hal yang bukan dari Kristus Yesus, pengajaran-pengajaran yang bukan dari Kristus Yesus masuk dan menerimanya begitu saja. Adat istiadat atau kebudayaan yang bukan dari kerajaan surga diterimanya. Sehingga itu mulai membuat mereka bisa disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Untuk menjadi mempelai dikehendaki adalah kesetiaan yang sejati. Tidak bisa tidak. Ya. Coba kita buka di dalam Yeskiel 16. Di situ tulisannya di atas, Yerusalem yang tidak setia. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Di ayat yang pertama, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu adalah orang Amori dan ibumu adalah orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungin dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu
sehingga diperbuatnya hal-hal itu padamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan engkau itu, dengan itu engkau aku punya. Sampai di sini dulu. Ini berbicara tentang Israel. Tuhan mengambil Israel menjadi istrinya. Tetapi mereka ini dikatakan bersundal. Mereka ini tidak setia. Nah, seorang istri harus setia. Tetapi yang terjadi adalah, kita lanjutkan lagi ya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ayat 9 itu. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian kau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Dulunya Israel adalah tidak terkenal. Ya, dikatakan bahwa kamu dulunya itu dibuang. Tapi aku ambil. Bahkan dalam keadaan berlumuran darah. Masih baru lahir. Dibersihkan, dirawat, dan sampai dia dimiliki oleh Tuhan. Kemudian mendapatkan pakaian berwarna-warni, semuanya perhiasan, segala sesuatu semuanya sudah dia berikan. Dan dia menjadi layak seperti ratu. Indah sekali. Kecantikannya sangat sempurna. Ayat 15. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dengan mengganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Ya. Nanti saudara baca ini. Nah, jadi di saat itu Israel serong yang menjadi milik Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, menjadi istri Tuhan. Sudah mulai bersundal, serong, melacurkan diri. Dengan apa? Dengan bangsa-bangsa lain. Menyimpan segala perhiasan-perhiasan dari bangsa-bangsa lain. Ya. Kita loncat di ayat yang ke-26 ya. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesemenang-menangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin
yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur. Oleh karena engkau belum merasa puas, ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Betapa besar hawa nafsumu itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan, dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua ini saya loncat aja ke ayat yang 35. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji, dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka, sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah, dan aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuanku. Ya. Tuhan Allah adalah Tuhan yang cemburu. Ketika dia sudah mengambil seseorang menjadi istrinya, bangsa Israel diambil jadi istrinya, tetapi dia berubah setia. Dia serong. Yang dikatakan di sini firman Tuhan, ya, ini firman Tuhan yang berkata, ya. Dianggap ketika dia serong itu adalah seperti sundal. Ini perkataan yang sudah jelek sekali untuk memperkatakan sundal jahanam. Tuhan loh berkata demikian kepada bangsa yang dia cintai, yang dia pilih. Tapi ketika dia serong, ketika dia keluar dari cintanya, tidak setia lagi, melacurkan diri. Dikatakan sundal itu melacurkan diri dengan semua bangsa-bangsa, dengan segala berhala-berhalanya itu. Tuhan murka, Tuhan marah, cemburu. Jelas dong, karena miliknya kok. Ya. Kalau kita dimiliki Tuhan pasti akan dicemburui, saudara. Tetapi kalau kita tidak dimiliki Tuhan, Tuhan tidak akan cemburu. Kalau kita bukan miliknya, dia tidak akan peduli. Tapi yang menjadi miliknya pasti akan dicemburui. Nah, pada saat itu Israel sama juga dengan kita. Kita pun dikehendaki untuk menjadi mempelainya. Juga akan diminta kesetiaanmu, dicari kesetiaanmu. Itu yang ditunggu, itu yang dinantikan. Jangan sampai ketika tadi kita lihat Tuhan Yesus di atas awan, ketika dia turun tidak didapatinya kesetiaan itu. Ketika dia turun, dia tidak turun, dia melihat tidak ada yang setia. Padahal kalau di dalam suatu pernikahan, ranjang pernikahan itu adalah kudus. Hubungan ikatan pernikahan itu adalah kudus. Tapi diserongkan. Tetapi dikhianati, maka akan rusak semuanya. Tuhan katakan, aku akan murka dan melampiaskan murkanya Tuhan. Nah, dengan mengumpulkan mereka di sekitar, katakan aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau dan akan menyingkap auratmu di hadapan mereka. Ya mungkin yang terjadi sekarang adalah seperti itu. Karena Tuhan cemburu dan Tuhan izinkan.
terjadi sekarang. Ya, bahwa semua di daerah situ untuk datang untuk melawan dia. Ya. Kita tahu sekarang apa yang terjadi di sana. Coba kita buka di dalam Ibrani. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Kalau Tuhan dulu cemburu dengan istrinya, sekarang pun juga. Ya. Bahkan diminta untuk tidak mencemarkan tempat tidur. Ya. Kita sudah ditunangkan. Berarti kita sudah masuk dalam suatu mahlinggai dengan Tuhan, sudah ada tempat tidur dengan Tuhan, dalam arti kita sudah masuk dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini tidak boleh dicemarkan. Kalau dicemarkan dengan perselingkuhan, kalau dicemarkan dengan perzinahan, rusak semuanya. Dan sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan, bila kita mulai keluar berselingkuh, melirik yang lain, itu sudah berzina. Demikian juga dalam hubungan pernikahan suami istri, pria dan wanita. Itu rumah tangga, pernikahan, ranjang itu harus kudus, sama. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa hubungan suami istri itu adalah sama tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Lalu dengan apa saudara? Kalau misalnya suami istri nih ya, pasti dengan dikatakan jangan kamu cemarkan tempat tidur, tapi harus memandang hormat terhadap perkawinan. Ya. Memandang hormat, kekudusan. Hubungan kita dengan Tuhan harus kita pandang hormat dengan kekudusannya. Tidak boleh sedikit pun ada mata melirik atau serong. Itu sudah nggak kudus. Kalau misalnya suami istri, itu pun demikian. Ya. Tapi akhir-akhir ini akan banyak sekali, bukan akhir-akhir ini, dari dulu dan sekarang banyak terjadi perselingkuhan. Banyak sekali orang, bahkan orang yang sudah terima Yesus Kristus, itu mencemarkan tempat tidur mereka. Dan mereka sudah dikatakan sebagai orang-orang sundal dan berzina. Pasti akan dihakimi oleh Allah kalau mereka terus melakukan itu. Kalau mereka tetap terus di level itu, mereka akan dihakimi seperti tadi yang kita baca di Yesaya. Lalu dengan hubungan kita dengan Tuhan itu sama. Dia melihat dari sudut yang sama. Karena kita sudah dimiliki, kita sudah dipunyai menjadi miliknya Dia. Ketika di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita cemarkan itu. Lewat apa? Hal-hal yang lebih, yang seperti dengan Tuhan Yesus katakan di yang saya bahas di podcast itu apa? Kingdom culture. Ya. Kalau orang berzina, ketika didapati, mereka berzina lalu dihukum. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu ngelihat aja dan kamu mengingininya, kamu sudah berzina.
Nah, itu standar dari Tuhan. Ketika kita melihat saja dan ada timbul rasa ingin, tadi yang kita baca adalah hawa nafsu keluar, itu sudah berzina. Jadi jauh lebih tinggi daripada standar hubungan seperti suami istri. Kedapatan, oh baru ini ketahuan kalau mereka, oh ini dihukum, dihakimi. Tapi Tuhan katakan tidak, standarku aja adalah kalau kamu melihat seseorang yang bukan milikmu, yang bukan istrimu, bukan suamimu, tapi timbul dalam hatimu ada hawa nafsu, keinginan, itu kamu sudah berzina. Ini dalam hubungan suami istri ya. Lalu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak hal yang kita seringkali saudara tidak sadari bahwa engkau sudah mencemarkan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau sudah mencemarkan. Tidak, saya tidak menyangkal dia. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tetap Yesus, tetap Yesus. Saya melayani Tuhan segala macam. Tapi seringkali kita mencemari hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Kita mikir, kemudian di dalam hati ada timbul satu posisi yang kosong, yang kita tempati tentang barang, seseorang. Dan itu menggeser posisinya Tuhan. Itulah berhala. Orang Israel dikatakan tadi kamu bersundal, itu apa? Mereka mengambil berhala-berhala, mereka serong, mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah Bapa. Mereka tidak menyembah lagi Tuhan, tapi mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka menyembah segala baal-baal dari orang-orang yang fasik di sekitar itu. Itu mereka ambil semua. Dengan menyembah berhala, penyembahan berhala, itu sudah menjadi suatu selingkuh dan itu perzinahan di mata Tuhan. Perzinahan di mata Tuhan. Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Little children, keep yourself from idols, false god, from anything and everything that would occupy the place in your heart due to God, from any sort or substitute for him that would take first place in your life. That's idol. Berhala adalah segala sesuatu, apa saja yang menggeser atau yang menempati posisi Tuhan di dalam hatimu, itu adalah berhala. Makanya Yohanes berkata cuman singkat, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala di sini sudah mungkin kalau engkau sudah terima Yesus Kristus, sudah bukan lagi menyembah patung, tidak. Engkau tidak menyembah patung lagi. Engkau tidak menyembah benda apapun, tidak. Tapi engkau mulai ada di dalam hatimu apa? Yang kau nomor satukan siapa? Apakah itu istrimu? Apakah itu suamimu? Apakah itu anakmu? Apakah itu pekerjaanmu? Apakah itu hobimu? Apakah itu pelayananmu? Ataukah dirimu sendiri yang kau puja? Ataukah dari tubuhmu ada yang kau utamakan? Itu sudah menjadi berhala. Yohanes katakan hati-hati dengan segala berhala. Ya. Tanpa sadar kita mencemari hubungan kita dengan Tuhan. Dulu di dalam kehidupan saya ternyata saya punya banyak berhala. Memang bukan patung yang saya sembah. Sebelum saya tahun 2001 bertobat lahir baru, saya sudah terima Yesus. Tapi di dalam hidup saya banyak sekali berhala di dalam diri saya ini. Yang saya nomor satukan bukan Yesus saja. Kayaknya menyembah Tuhan, kayaknya percaya Yesus. Tapi yang saya nomor satukan ternyata orang lain. Yang saya pikir, wah orang ini baik banget,
cocok banget jadi kayak orang tua saya, tapi ternyata enggak. Itu saya nomor satukan. Apa katanya dia saya ikuti, apa katanya dia saya ikuti. Kemudian bukan hanya itu, di dalam tubuh saya pun ada yang saya idolkan, ada yang saya berhalakan. Rambut saya, karena rambut saya dulu panjang bagus, itu saya paling suka, karena begitu lewat orang berkata wow keren gitu. Itu kayak sudah ada tempat lain menggeser posisi Tuhan. Segala sesuatu ada yang menggeser. Dan namun ketika saya menerima Yesus kembali tahun 2001, itu berhala-berhala itu dipinggirkan, disingkirkan. Belum lagi saya suka, karena saya dulu bekas model ya, saya suka nail polish segala macam, suka sekali memakai cat kuku yang bagus-bagus. Tapi ternyata itu adalah berhala saya. Saya nggak sadar. Saya pikir berhala itu cuma patung. Saya nggak ada patung. Tapi ternyata ada berhala. Nah itu saya sudah bersundal. Belum dengan tindakan yang sesungguhnya. Dalam arti saya ada kecanduan, merokok segala macam. Nah itu sudah menjadi berhala dalam diri saya. Begitu terima Yesus lagi tahun 2001, dia jamah saya, dia pungut saya. Itu berhala disingkirkan. Sama seperti yang terjadi di Yeskiel, Israel. Tuhan berkata kamu bersundal. Tapi setelah itu kalau sudah baca, akhirnya disingkirkan segala itu. Disingkirkan, dibersihkan. Kalau kita mau menjadi king's wife, tidak boleh ada berhala di dalam kehidupan kita. Apa saja yang menaruh posisi di atas Tuhan, menggeser, mungkin kita katakan enggak, nomor satu Tuhan, nomor satu Tuhan, tapi ternyata ini nomor satunya double. Nomor satu Tuhan, di bawahnya tetap nomor satu juga, ada lagi. Seringkali kita seperti itu, nempel gini, nomor satu Tuhan, tapi di bawahnya ada lain lagi. Nah itu tetap berhala. Tuhan selidik itu, Tuhan tahu. Kamu tidak menomorsatukan aku. Bangsa Israel, kamu tidak menomorsatukan aku. Kamu menomorsatukan apa? Kemasyuranmu, keelokanmu. Itu seringkali kita gak sadari, saudara. Hal kecil, makanya Yohanes berkata, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Sangat kecil. Ya, di terjemahan Amplify juga, false teaching juga bisa terjadi. Segala sesuatu yang menempati tempatnya Tuhan di dalam kita, atau bahkan bisa menggeser tempatnya Tuhan di dalam kita, itu adalah berhala. Dan kalau itu ada, apa saja, barangkah, hobikah, ya, ada orang laki kalau punya mobil, aduh jadi istri nomor satu, istrinya ditinggalin, istrinya nggak pernah dimandiin, mobilnya dimandiin setiap hari, dilapin setiap hari gitu. Apalagi kalau mobil yang baru itu seperti itu, ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu, ya. Apalagi orang yang jadi punya kayak gitu barang, ya. Ya contoh Nathan punya gitar, ya kan, gitarnya diajak tidur, gitarnya istrinya ini dipelukin terus ya gitu, ya kan. Gitarnya dipeluk terus gitu ya. Tapi untung istrinya juga sudah dipeluk sekarang akhirnya. Soalnya bakalan punya anak lagi. Tadi kan dikatakan perempuan berzina memeluk pria-pria lain. Nah, seringkali engkau memeluk pria-pria lain dalam kehidupanmu selain Yesus Kristus tanpa kau sadari. Kau memeluk hobimu erat-erat. Kau memeluk pelayananmu erat-erat. Betul gak? Pelayanan itu bisa jadi berhala loh saudara. Bisa. Karena tujuannya adalah kalau pelayanan dapat PK, dapat uang. Dan uang pun bisa jadi berhala bagi kita karena itu disodorkan. Iblis mau menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita dengan mamon. Makanya tadi di Yakobus, di Ibrani berkata, hormati pernikahan, tapi di bawahnya adalah apa? Jangan menjadi hamba
uang. Karena hubungannya, kenapa orang bisa mencemarkan tempat tidur? Karena pasti tidak ada kepuasan. Pasti ada hawa nafsu lebih lagi, ada tujuan lebih lagi. Selain daripada kepuasan secara biologis, tapi juga ada kepuasan secara uang, itu pasti. Iming-iming uang itu pasti akan buat itu. Karena itu menjadi hamba, ini nasihat daripada Rasul Paulus katakan, jangan kau menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tidak terasa. Kita kerja. Kayaknya buat istri, buat anak, buat gereja, buat persembahan. Tapi itu ada ikatan di situ. Mamon yang mau dicari. Jangan kamu menjadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, firman Allah yang dibawanya, yang tadi kita baca, tidak akan bisa engkau pakai, engkau pegang. Firman yang Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu hanya untuk hambanya Tuhan. Tapi kalau hamba uang tidak bisa pakai firman ini. Firman ini tidak akan dapat. Iblis selalu membuat kita menomorduakan Tuhan dengan menyodori. Dan Tuhan juga katakan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa dengan Allah atau Mammon. Harus pilih salah satu. Mammon ini bisa uang, bisa fame, ketenaran, bisa kesuksesan, bisa status, bisa segala macam, itu Mammon di situ. Nah, itu yang mau digeser, itu mau ditawarkan supaya kita tidak menomorsatukan Tuhan lagi. Become king's wife. Tadi saya katakan di level yang tertinggi tadi itu harus stand, berdiri, dan harus menanggalkan semuanya. Segala sesuatu yang kau miliki harus kau lepaskan. Kalau kau masih pegang apa yang kau miliki, you cannot become king's wife. Gak bisa. Untuk menjadi istri raja harus menanggalkan semuanya. Menanggalkan segala kepemilikanmu untuk engkau dimiliki oleh raja itu. Selama kita masih memiliki hidup kita sendiri, kita tidak akan bisa menjadi mempelai Kristus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau rela kehilangan nyawanya demi nama dia, ia akan memperolehnya kembali. Artinya kita harus melepaskan. Sampai nyawa pun kita harus lepaskan. Makanya tadi itu state yang di atas itu, yang mempelai itu panjang. Dan banyak sampai hari ini orang yang berhenti hanya sampai divine healing blessing. Karena enak, karena naik ke atas lagi harus meletakkan sekarang semua blessing-blessingnya itu harus dilepaskan. Blessing-blessing yang berupa uang, berupa benda, berupa status, berupa segala macam itu harus diletakkan. Karena begitu kita menerima, melihat Yesus datang di awan, dia harus melihat wajahnya persis, cintanya harus persis, setianya harus sama, hatinya harus sama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, katakan amin. Dia juga akan mencari mempelainya yang setia. Dia tidak mau mempelai yang suka melacurkan diri, mempelai yang suka bersundal, dia tidak mau. Tapi dia mau adalah mempelainya yang setia. Seperti saudara pagi-pagi datang berdoa, terus berdoa, walaupun dengan ngantuk-ngantuk tapi tetap berdoa. Terus berdoa. Ya. Karena engkau bukan menjadi hamba uang. Sehingga katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mempelai Kristus tidak takut, tapi dia takut akan Tuhan.
tidak takut dengan keadaan apapun, tapi dia takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Satu ayat lagi sebelum saya tutup. Di dalam Mazmur kita lihat Daud mengerti tentang hal ini. Dia tidak mencemari ranjang tempat tidurnya. Mazmur 4, saya bacakan nanti langsung. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ketika menghadapi masalah, Daud selalu berseru kepada Tuhan. Tapi di dalam kesesakannya, ketika dia berseru, tidak ada dosa kata-kata yang dia lontarkan. Dia selalu berseru, Tuhan kapan kau menolong aku? Berapa lama lagi Tuhan, kenapa gak tolong aku? Tapi tidak ada muatan mengeluh, tidak ada muatan marah. Dan bahkan ketika dia menghadapi persoalan pun pada malam hari, dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya ketika malam. Mungkin dia marah dengan musuh-musuhnya, tapi dia tidak mau berbuat dosa. Ketika dia tidur, gak mikir yang jahat, tidak merancangkan hal yang jahat. Ini ada orang kemarin yang nyakitin aku besok akan ketemu dia, aku akan beresin, aku akan labrak dia gini. Nah itu biasanya orang merancang sesuatu di mana? Tempat tidur. Betul gak? Besok ya, lihat ya, besok bakalan aku lakukan ini. Ranjang tempat tidur itu dikotori, dicemari dengan apa? Pikiran jahat, merancangkan yang jahat. Daud marah terhadap musuh-musuhnya tapi tidak berbuat dosa. Dia berkata-kata di dalam hatinya di tempat tidur, tetapi tetap diam. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya dia apa? Dia mempersembahkan korban yang benar dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Seringkali tempat tidur itu dicemarin. Mungkin saudara nggak ada affair, nggak ada selingkuh, tapi di tempat tidur suami sama istri ngomong, gosipin sana, gosipin sini, segala macam cerita. Itu bapak itu kemarin tuh gini, itu ibu itu gini, itu pendeta itu gini, itu di tempat tidur itu sama iya benar ya, kayak gitu ya gini. Itu di tempat tidur dibikin tempat ruang gosip. Bukankah itu sudah mencemari? Walaupun kau tidak berselingkuh, tapi kau mencemari ranjang itu. Seringkali seperti itu. Atau pikiran yang lain. Seperti tadi, kudus pernikahan kita dengan Tuhan. Kita juga harus kudus pada saat tidur di ranjang, pada saat mandi, pada saat makan, pada saat jalan, pada saat bekerja, pada saat pergi, saat melayani, di mana saja harus kudus dan harus menghormati kemuliaan daripada Tuhan. Nah itu dia lihat. Nah, menjadi istri raja, kita harus setia.